Argentina, sebuah negara yang secara lahiriah berkilau dengan kejayaan sepak bolanya, justru menyimpan kontras yang sangat tajam dengan realita pahit yang dihadapi oleh rakyatnya. Di satu sisi, Argentina dikenal dengan semangat sepak bola yang menggema yang telah melahirkan ikon-ikon seperti Lionel Messi, serta ikon legendaris seperti Diego Maradona yang kecerdasannya dalam mencetak gol membuatnya dijuluki sebagai tangan Tuhan. Tidak hanya itu, bahkan sebelum tahun 1930-an, Argentina menyandang gelar sebagai salah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Kendati demikian, kejayaan sepak bola dan gemerlap kekayaan masa lalu tidak selalu mencerminkan kenyataan kelam yang dihadapi oleh penduduk Argentina saat ini. Melihatnya lebih dalam, Argentina telah dilanda oleh krisis yang sangat parah, ekonomi yang telah ambruk dengan tingkat kemiskinan mencapai 57% dari seluruh total populasi Argentina yang mencapai sekitar 45 juta jiwa. Kondisi ini telah mendorong lebih dari separuh warganya ke dalam jurang kemiskinan. Kesenjangan sosial merajalela, di mana banyak warga yang terpaksa memulung sampah untuk mencari makanan yang tersisa atau barang rongsokan yang telah dibuang. Tingkat inflasi telah melonjak lebih dari 250%, menyebabkan harga bahan pokok yang meroket serta demonstrasi di mana-mana. Krisis ini semakin diperparah dengan hutang negara yang melambung tinggi, sementara produk domestik bruto mengalami penurunan yang drastis. Argentina, sebuah negara yang dihiasi oleh cahaya sorotan sepak bola, kini terperangkap oleh kegelapan krisis yang mendalam, bagaikan sebuah kapal yang terombang-ambing di lautan tanpa arah dan kepastian. Secara historis, pada penghujung abad ke-19, Argentina dipandang oleh para pakar ekonomi dunia sebagai negara dengan masa depan yang cemerlang. Istilah Argentina Potencia, yang berarti kekuatan Argentina, sangat melekat dalam ingatan masyarakat dunia, yang menandakan masa keemasan, kejayaan dan kemakmuran Argentina yang diharapkan dapat terus hidup hingga ratusan tahun setelahnya. Hingga pertengahan abad ke-20, Argentina menikmati kemakmuran yang luar biasa. Bahkan ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua sedang berkecamuk, masyarakat kelas atas di Argentina menikmati gaya hidup yang sangat mewah, membangun villa besar dan pabrik, membeli kuda ras murni, dan menghabiskan musim panas mereka di Paris untuk berbelanja fashion terbaru. Pendapatan per kapita Argentina kala itu merupakan yang tertinggi di dunia. Hal ini didukung oleh kekayaan alam yang melimpah, termasuk air, gas dan minyak, serta bahan mentah lainnya. Argentina juga memanfaatkan posisinya sebagai produsen dengan mengekspor daging, biji-bijian dan kulit ke berbagai wilayah di Eropa. Selain itu, dengan wilayah yang luas dan iklim yang beragam, Argentina menjadi pusat pertanian yang sangat penting, yang sering disebut sebagai lumbung pangan dunia karena kondisi pertaniannya yang ideal. Pada era setelah berakhirnya Perang Dunia II, mata uang peso Argentina dikenal sebagai mata uang yang sangat stabil, sejajar dengan pound Inggris serta dolar Amerika Serikat. Kemakmuran yang dirasakan Argentina belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, menjadikan negara ini tujuan bagi para imigran yang mencari pekerjaan, terutama dari Italia dan Spanyol. Mereka datang ke Argentina, di mana lapangan kerja dan kesejahteraan sangat berlimpah. Argentina memiliki jumlah mobil per kapita yang lebih tinggi daripada Perancis, lebih banyak saluran telepon daripada Jepang, dan sistem kereta bawah tanah yang sangat efisien. Kendati demikian, di balik kemegahan serta kemakmuran Argentina di pertengahan abad ke-20 ini, diam-diam terjadi kemerosotan ekonomi yang mulai menggerogoti fondasi negara. Juan Domingo Perón yang terpilih sebagai presiden pada tahun 1946 dan berkuasa hingga tahun 1955
menerapkan kebijakan yang membawa Argentina ke dalam jurang kemerosotan ekonomi, yang menjadi awal dari kehancuran serta krisis Argentina yang berkepanjangan. Pemerintahan Perón mulai berhutang kepada lembaga internasional serta negara-negara lain, termasuk pinjaman dari Dana Moneter Internasional yang mencapai miliaran dolar. Pemerintahan Perón dalam upaya mendanai program-program ambisiusnya memutuskan untuk mencetak uang baru dalam jumlah yang cukup besar. Langkah yang diambil dengan niat baik ini sayangnya membawa dampak inflasi yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena jumlah uang peso yang beredar tidak sebanding dengan jumlah komoditas yang tersedia di pasaran. Akibatnya, meskipun uang beredar dalam jumlah banyak, barang dan komoditas justru semakin langka. Pada gilirannya, kebijakan Perón ini menyebabkan penurunan nilai peso Argentina terhadap dolar Amerika Serikat menjadi 18 peso per 1 dolar. Selain itu, pemerintahan Perón bermimpi menjadikan Argentina sebagai negara yang mandiri, di mana para pekerja dapat menikmati upah dan tunjangan sosial yang melimpah. Pabrik gas, perusahaan listrik, dan jaringan telepon dibeli dengan harga mahal, sehingga lahirlah perusahaan-perusahaan negara yang rapuh serta tidak efisien. Tidak hanya itu, pemerintah Perón menggelontorkan dana sebesar 150 juta pound Inggris yang setara dengan 487 miliar dolar untuk membeli sistem perkereta-apian Inggris yang sudah reot dan berkarat. Peralatan rongsokan yang tidak lagi berfungsi dengan baik, serta jalur kereta api sepanjang 43.000 km yang terbengkalai menjadi simbol ironis dari ambisi yang melampaui kenyataan. Pada tahun 1967, Argentina telah menanggung utang luar negeri yang menumpuk, dan tidak lama kemudian negara ini terus berambisi untuk melakukan pinjaman utang dengan besar-besaran. Selain itu, perang Falkland, sebuah pertempuran yang tampaknya tidak masuk akal, bukan hanya membawa kerugian besar, tetapi juga menggoyahkan fondasi pemerintahan militer itu sendiri. Akibatnya, terjadi gelombang inflasi yang tidak terkendali yang memaksa Raúl Alfonsín, presiden Argentina yang lain, untuk meninggalkan kepresidenannya pada tahun 1989, membiarkan negaranya dalam kekacauan ekonomi yang sangat mendalam. Akibatnya, ilusi mata uang peso yang kuat bagaikan mimpi di siang bolong. Tingkat inflasi yang dahsyat digantikan dengan kebijakan nilai tukar yang tetap, yaitu 1 peso untuk 1 dolar. Pemerintah bersikeras mempertahankan nilai peso yang terlalu tinggi, yang akibatnya antara tahun 92 hingga tahun 99, pengeluaran negara melonjak 50%. Sehingga pada tahun 2001, utang Argentina menumpuk sekitar 160 miliar dolar. Dan di bulan Desember yang kelam pada tahun yang sama, Argentina terpaksa mengakui kebangkrutannya. Kekacauan ini juga terlihat di mana 5 presiden berganti-ganti hanya dalam 2 minggu. Presiden demi presiden berkuasa, setiap orang dengan janji dan kebijakan yang bertolak belakang dari pendahulunya, di mana setiap orang memiliki janji dan kebijakan yang bertolak belakang dari pendahulunya. Pada tahun 2022, Argentina merayakan kemenangan yang gemilang pada Piala Dunia Qatar. Lionel Messi, sang maestro sepak bola, memimpin negaranya menuju puncak kejayaan, mengangkat trofi yang telah lama didamba-dambakan. Kendati demikian, di balik sorak-sorai kemenangan, terdapat luka yang tersembunyi di hati rakyat Argentina. Meskipun stadion bergema dengan nyanyian kemenangan, banyak warga yang kembali ke rumah masing-masing tanpa kepastian akan hari esok. Pada tahun 2024, Argentina terguncang oleh inflasi yang melonjak tajam, yang melebihi dari 250%. Jika kita mengambil contoh sederhana untuk memahami dampak inflasi ini, mari kita bayangkan harga beras. Misalkan harga beras awalnya adalah Rp10.000, maka dengan inflasi sebesar itu, harga beras bisa melonjak menjadi Rp35.000.
Dengan kata lain, inflasi telah menyebabkan harga beras menjadi 3,5 kali lipat dari harga yang semula. Untuk mengatasi inflasi ini, Presiden Javier Milei, sang libertian yang berkuasa, membuat kebijakan penghematan yang ketat, di mana subsidi dipangkas, belanja negara dikurangi, dan program kesejahteraan disederhanakan. Namun demikian, langkah-langkah ini justru memberikan tekanan besar bagi masyarakat, yang berakibat adanya demo di mana-mana. Dengan harga barang yang melambung tinggi, ditambah mata uang yang terus merosot, banyak warga yang tidak lagi mampu membeli kebutuhan sehari-hari. Warga Argentina terpaksa menggunakan cara lama, yaitu barter atau tukar-menukar barang. Di sudut-sudut pasar, terdapat seorang ibu menukar pakaian bekas dengan beberapa kilo beras, atau seorang bapak yang menawarkan perbaikan alat rumah tangga demi mendapatkan susu untuk anak-anaknya. Kuba merupakan sebuah negara yang terletak di hamparan laut Karibia. Berdiri kokoh sebagai monumen hidup yang memancarkan pesona yang menembus batas-batas zaman. Mobil-mobil klasik di negara ini menjadi simbol dari masa keemasan yang menjadi magnet bagi wisatawan asing dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang berduyun-duyun untuk mengagumi keindahan mobil-mobil antik dan eksotis yang masih beroperasi di jalanan kota Havana. Bayang-bayang Fidel Castro serta ideologi komunisnya masih sangat terasa di setiap sudut kota, bersemayam di antara dinding-dinding tua yang menjadi pengingat akan era evolusi yang telah hilang di telan waktu. Sejak kejayaan Uni Soviet di panggung dunia, Kuba meluncurkan program bernama Libreta, sebuah inisiatif dari pemerintah yang memberikan makan siang gratis kepada seluruh rakyat. Program ini memastikan setiap keluarga mendapatkan jatah burger yang lezat, ikan segar, susu murni, coklat, serta minuman bir penghilang dahaga. Fidel Castro, sang pemimpin yang sangat disegani kala itu, menjadi simbol dari sebuah era, di mana setiap momen kebahagiaan, baik ulang tahun maupun pernikahan, dirayakan dengan penuh sukacita. Dihiasi kue tar yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma. Selain itu, pada masa ketika Uni Soviet berdiri dengan tegar, Kuba menegaskan diri sebagai raksasa ekonomi dengan ladang-ladang tebu yang membentang sejauh mata memandang. Kala itu, industri gula di negeri Kuba adalah fenomena yang mempesona, sebuah keajaiban finansial yang menjadikan Kuba sebagai pengekspor gula terbesar di dunia. Kendati demikian, kilauan lampu kota Havana yang penuh sukacita dan menyimpan ribuan cerita, keagungan Kuba, serta gemilang masa lalu, kini hanya tinggal hiasan semu. Keindahan arsitektur yang dahulu sangat memesona mulai terlupakan, terhalang oleh asap tebal yang mengepul dari knalpot mobil-mobil tua yang berlalu lalang di jalanan. Pada awal Februari tahun 2024, Kuba terguncang oleh keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM secara drastis hingga 500%, dari 30 peso menjadi 156 peso, atau setara dengan Rp43.000 per 1 liter. Keputusan ini menimbulkan beban ekonomi yang sangat berat bagi penduduk Kuba yang rata-rata hanya menerima gaji sebesar $23 atau sekitar Rp360.000 per bulannya. Kenaikan harga yang tiba-tiba ini memicu gelombang protes yang meluas di seluruh negeri, ditandai dengan unjuk rasa yang terjadi di berbagai tempat, dipicu oleh pemadaman listrik yang berkepanjangan hingga lebih dari 18 jam dalam sehari. Para demonstran itu tidak hanya membawa spanduk, tetapi juga meneriakan yel-yel keputusasaan akibat makanan yang semakin langka. Dari kota Havana hingga Santiago, wajah-wajah yang cemas mencerminkan krisis yang menggigit. Rak-rak toko yang kosong, pasar yang sepi, serta perut-perut yang keroncongan. Sementara itu, program Libreta yang pernah digalakan oleh pihak pemerintah
telah memudar, meninggalkan rakyat harus menjalani hari-hari mereka tanpa jaminan makanan yang menjanjikan. Di tengah riuhnya gelombang demonstrasi yang tengah melanda Kuba, Presiden Miguel Diaz-Canel tampak tidak menunjukkan empati atau rasa bersalah. Dengan tegas melalui media sosial X, sang presiden justru mengklaim bahwa unjuk rasa yang bergejolak adalah akibat dari provokasi yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, dia bahkan menuding bahwa terdapat pihak-pihak teroris di Amerika Serikat yang mengompori aksi demonstrasi tersebut. Sebuah tuduhan yang menambah ketegangan di atas situasi yang telah membara di negara itu. Selain itu, pasokan pertanian yang krusial seperti insektisida serta pupuk telah menjadi barang langka dengan harga yang melambung tinggi. Ladang-ladang yang seharusnya subur dan menghijau, kini merintih kekeringan di bawah terik sinar matahari. Pada sisi lain, angka-angka resmi mengungkapkan fakta bahwa tingkat inflasi tahunan negara ini telah merajalela, yaitu hampir 50% per tahun selama 3 tahun terakhir. Untuk memahami dampak inflasi ini, misalkan jika harga sebuah barang adalah 100 peso, dengan inflasi 50%, harga tersebut akan menjadi 150 peso hanya dalam tempo 1 tahun. Dan ketika 3 tahun berlalu, harga itu telah melambung sangat tinggi, yaitu mencapai sekitar 337 peso. Secara historis, setelah Uni Soviet bubar dan runtuh pada tahun 1991, gelombang kejutnya telah mengguncang fondasi ekonomi dunia. Kuba yang selama puluhan tahun sangat bergantung pada dukungan ekonomi dari Uni Soviet menjadi salah satu negara yang sangat terpukul. Perekonomian Pulau Karibia itu terjerembab dalam jurang keputusasaan, di mana PDB-nya merosot tajam hingga 35%. Impor dan ekspornya anjlok lebih dari 80%, produksi pertanian turun hingga 47%, kapasitas manufaktur anjlok hingga 90%, dan industri-industri yang pernah berjaya menjadi layu sebelum berkembang. Pemadaman listrik serta antrian makanan yang panjang menjadi ciri khas dari kehidupan sehari-hari. Kala itu, Kuba terhempas ke dalam sebuah periode yang disebut sebagai periode khusus dari tahun 1991 hingga 1995. Sebuah era yang kelam yang menandai krisis ekonomi yang sangat parah. Masyarakat Kuba harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit, dengan standar hidup yang terpaksa harus dikurangi. Sebuah ironi dari negara yang pernah berada di bawah naungan Soviet yang sosialis harus terdampar di tepian kapitalisme yang tidak kenal belas kasihan. Kendati demikian, setelah berlalunya masa kelam yang disebut sebagai periode khusus, Kuba tampil dengan dada membusung serta semangat baru. Fidel Castro, sang arsitek revolusi, dengan tekad sekuat baja, mengarahkan negaranya melalui gelombang ganas transisi ekonomi dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,6% pada akhir tahun 2000. Pintu-pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka lebar, mengundang para investor asing untuk berpartisipasi dalam pesta ekonomi yang meriah. Ladang-ladang pertanian yang pernah terbelenggu oleh rantai kontrol negara mulai bermekaran di bawah manajemen swasta, untuk kemudian menjanjikan panen yang lebih kaya. Sektor pariwisata dengan pantai-pantainya yang memesona serta mobil-mobil klasik yang ikonik berhasil menarik turis dari seluruh penjuru dunia. Sektor pertambangan dengan sumber daya alamnya yang melimpah telah membawa harapan baru bagi industri-industri yang tengah layu. Selain itu, dolar Amerika Serikat yang pernah menjadi simbol dari musuh bebuyutan menjadi alat pembayaran yang sah, yang membawa Kuba menuju panggung perdagangan global. Pada tahun 2001, ketika dunia memasuki awal dari milenium baru, ekonomi Kuba berdiri teguh dengan produk PDB mencapai 31 miliar dolar. Dan pada dekade berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kuba menjadi semakin stabil dan harmonis, dengan PDB yang melonjak tajam menjadi 68 miliar dolar
pada tahun 2011. Namun, di balik kegemilangan yang sangat mengesankan ini, sayup-sayup tangis kesedihan mulai terdengar ketika Fidel Castro, sang maestro revolusi, mengalami kematian pada bulan November tahun 2016. Raul Castro, saudaranya yang setia, kemudian melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, mengarahkan Kuba melewati ombak perubahan politik serta ekonomi. Pada tahun 2018, Miguel Diaz menggantikan Raul Castro, menaiki panggung kepresidenan dengan visi baru yang lebih segar. Presiden Kuba yang baru ini telah membawa Kuba menuju PDB tertinggi dalam lembaran sejarah Kuba, yang mencapai angka 103 miliar dolar pada tahun 2019. Kendati demikian, pandemi COVID-19 telah memberikan pukulan telak pada ekonomi dunia, yang kemudian menyebabkan tertutupnya perbatasan serta lockdown yang sangat kuat. Akibatnya, pada akhir Desember tahun 2020, jumlah pengunjung internasional ke Kuba turun sebesar 74%. Dan pada Februari tahun 2021, terjadi penurunan jumlah pengunjung sebesar 95%. Selain itu, Kuba berada di bawah tekanan embargo Amerika Serikat yang meningkat, terutama selama era Donald Trump. Akibatnya, pada akhir tahun 2023, inflasi telah melonjak melebihi 30%, dan peso Kuba merosot sangat tajam sehingga kehilangan lebih dari setengah nilainya terhadap dolar serta euro. Pada tahun 2024, terjadi demonstrasi di mana-mana, pemadaman listrik yang berkepanjangan, harga bensin yang melambung hingga 500%, dan kekurangan pangan yang sangat kuat. Hutang negara yang membengkak serta pertanian yang gagal memberikan hasil yang menambah derita. Namun, di tengah keputusasaan, masih ada kilauan cahaya yang menjanjikan, yang sedang menunggu saatnya untuk mekar serta menerangi jalan menuju pemulihan. Di tengah arus ekonomi dunia yang tak menentu, El Salvador, sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang terhimpit di antara lautan dan gagahnya gunung berapi, berdiri dengan penuh harapan di ambang fajar ekonomi yang cerah dan gemilang. Dengan rasa percaya diri yang meluap, El Salvador melangkah maju, menapaki sebuah jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Pada September tahun 2021, negara ini mengukir sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah serta legal, berdampingan dengan mata uang dolar yang sudah mapan. Presiden Nayib Bukele yang terpilih pada tahun 2019 dengan dada membusung penuh percaya diri, mengambil keputusan kontroversial yang dicibir oleh banyak pihak sebagai tindakan yang terlalu berani. Kendati demikian, sang presiden tidak menghiraukan cibiran itu, melainkan sangat yakin bahwa negaranya kelak akan menjadi pusat keuangan dunia melalui Bitcoin sebagai raja yang menguasai mata uang digital. Di tengah keraguan dan kekhawatiran dunia, negara kecil ini berani mendobrak batas, menantang tatanan lama, dan membuka jalan baru menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Kendati demikian, langkah El Salvador untuk menjadi pionir di era Bitcoin malah berbalik menjadi bumerang bagi negara tersebut. Beberapa bulan setelah kebijakan penuh ambisi itu diresmikan, El Salvador justru harus gigit jari, di mana negara ini berada di ambang kehancuran ekonomi yang menghantui. Laporan dari Fortune menggambarkan bagaimana El Salvador kini tengah terjerat dalam cengkeraman hutang yang mencekik. IMF memprediksi hutang publik negara itu akan membengkak hingga 96% dari produk domestik bruto pada tahun 2026. Proporsi utang sebesar ini bisa diibaratkan dengan seseorang yang memiliki uang sebesar Rp100.000 di kantongnya. Namun dia harus membayar utang sebesar Rp96.000, yang berarti hampir semua pendapatannya harus tersedot karena digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Situasi ini
menjadi ironi yang semakin parah. Karena ternyata 90% dari seluruh rakyat El Salvador bahkan tidak memahami apa itu Bitcoin, dan kepercayaan mereka terhadap uang digital masih sangat rendah. Demikian ini karena rakyat El Salvador melakukan transaksi jual beli secara konvensional menggunakan uang kertas seperti umumnya masyarakat di banyak negara lain. Selain itu, nilai Bitcoin yang sempat mencapai $60.000 pada saat pengumuman justru anjlok menjadi hanya $40.000 ketika ekonomi El Salvador mulai goyah. Akibatnya, banyak warga pecinta Bitcoin yang panik berbondong-bondong menukarkan Bitcoin menjadi uang tunai, di mana mereka perlu melakukan perjalanan ke ATM dan perlu memotong biaya admin dengan persentase yang cukup besar. Para pecinta dan pegiat Bitcoin di negara itu yang berharap mendapatkan keuntungan besar dengan membeli Bitcoin dengan harga yang sangat mahal, justru mengalami kerugian mendadak disebabkan oleh nilai Bitcoin yang tiba-tiba merosot dengan tajam. Ketidakstabilan nilai Bitcoin yang ekstrim dan liar ini telah menyebabkan fondasi ekonomi El Salvador terguncang ngeri dan mengingatkan kepada kita semua bahwa jalan menuju kemakmuran tidak semudah membalikan telapak tangan. Akibat kebijakan yang oleh banyak pihak dianggap sebagai langkah yang bodoh, Presiden Nayib Bukele akhirnya merunduk di depan IMF, menangis, memohon pinjaman dana sebesar $1,3 miliar untuk menyelamatkan negaranya dari kebangkrutan. Di tengah tekanan yang semakin meningkat, IMF menyarankan negara tersebut untuk menarik diri dari eksperimen Bitcoin, mendesak agar mata uang digital tersebut tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kendati demikian, di tengah gemuruh desakan IMF untuk meninggalkan Bitcoin, El Salvador tetap teguh pada pendiriannya. Menteri Keuangan El Salvador, Alejandro Zelaya, bertindak bagaikan singa yang terluka, yang siap menerkam siapapun yang berani mengancam kedaulatan negaranya. Dia menyatakan kepada stasiun televisi lokal bahwa tidak ada organisasi internasional yang dapat memaksa El Salvador untuk meninggalkan Bitcoin. Bahkan, Presiden Nayib Bukele dengan berani atau mungkin sedikit gila mengambil sebuah langkah yang mengejutkan bagi dunia. Sejak tanggal 16 November tahun 2022, El Salvador secara rutin melakukan ritual harian yang tidak biasa, di mana negara ini berkomitmen untuk membeli 1 Bitcoin setiap hari. Langkah ini bukan hanya strategi biasa, melainkan sebuah manifestasi dari keyakinan yang mendalam bahwa Bitcoin adalah kunci yang akan membuka masa depan yang gemilang. Dan kini, ketika mata uang kripto bergerak naik turun tak terduga, nilai total Bitcoin yang dimiliki oleh El Salvador telah mencapai lebih dari $400 juta, dengan total 5.700 Bitcoin. Dan di tengah gejolak pasar yang tidak kenal ampun, nilai Bitcoin telah mencapai $70.000 per kepingnya. Seorang kapitalis kawakan bernama Tim Draper bahkan memprediksi bahwa jika harga Bitcoin mencapai $100.000, El Salvador dijamin mampu melunasi seluruh hutang mereka yang menggunung kepada IMF. Meskipun Bitcoin telah membawa harapan baru bagi ekonomi El Salvador, bayang-bayang keraguan justru menyelimuti mereka. Kekhawatiran mulai berkembang bahwa mata uang digital ini bagaikan pedang bermata dua yang secara diam-diam dapat meruntuhkan fondasi ekonomi negara. Naik turunnya nilai Bitcoin yang tidak menentu adalah sebuah praktik perjudian haram yang berpotensi menimbulkan risiko besar yang tidak dapat diprediksi. Jika nilai Bitcoin jatuh secara drastis, maka cadangan negara dapat terkikis hebat dan memicu ketidakstabilan finansial yang sangat parah. Tahun 2022 menjadi saksi bisu dari keganasan Bitcoin, di mana sekitar 40% pemegang sahamnya merasakan pil pahit kerugian. Dan El Salvador dengan investasinya yang besar tidak luput dari amukan badai kerugian itu. Dan di tengah gemuruh ambisi El Salvador untuk mengangkat Bitcoin ke panggung utama ekonomi, negara ini terjerembab dalam pusaran krisis kemanusiaan yang sangat kelam. Di balik tabir kemajuan finansial, terlupakan sudah jeritan hati rakyat yang tercekik oleh cengkraman rezim yang otoriter.
Presiden Nayib Bukele yang digadang-gadang sebagai pemimpin yang visioner justru banyak dikritik karena rezim otoriternya yang mengekang kebebasan. Kekerasan yang tidak kunjung padam yang dilakukan oleh para begundal geng-geng kriminal yang bangsat memaksa sang presiden untuk mengumumkan keadaan darurat. Kendati demikian, keadaan darurat ini justru menjadi celah bagi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat mengerikan. Pasukan keamanan yang seharusnya melindungi malah terlibat dalam tindakan yang sewenang-wenang, berubah wajah menjadi algojo kebrutalan. Lembaga hak asasi manusia mendokumentasikan penahanan sewenang-wenang secara massal, penyiksaan yang tidak terperi, serta pelanggaran proses hukum yang mencoreng prinsip keadilan. Sejak Maret tahun 2022, lebih dari 68.000 orang telah ditahan di balik jeruji besi. Sebuah angka yang sangat besar bagi sebuah negara dengan populasi hanya sekitar 6 juta jiwa. El Salvador dengan ambisi Bitcoin-nya berada di bawah bayang-bayang pelanggaran hak asasi manusia. Negara yang dengan penuh semangat mencoba merajut masa depannya di atas fondasi mata uang kripto ini, kini tengah dihadapkan pada dilema yang menyakitkan, yaitu keseimbangan antara kilau inovasi serta tanggung jawab moral terhadap rakyatnya yang tengah terluka. Dan pada akhirnya, hanya waktu yang akan menentukan apakah El Salvador akan bangkit sebagai pioner atau tersungkur oleh beban tanggung jawab yang terabaikan. Di tengah keheningan wilayah Balkan, Kroasia berdiri sebagai saksi bisu atas krisis demografi yang mengguncang fondasi bangsa. Seperti daun-daun yang gugur di musim semi, penduduk Kroasia telah menghilang satu persatu, yang kemudian menempatkan negara ini sebagai salah satu dari 10 negara di dunia dengan penurunan populasi terbesar selama dekade terakhir. Demikian ini karena banyak warga Kroasia, terutama generasi muda, yang memilih untuk merantau ke luar negeri tanpa rencana untuk kembali. Mereka meninggalkan desa-desa yang sunyi, yang kemudian hanya menyisakan suara langkah-langkah kaki lemah dari generasi yang telah menua. Bayang-bayang modernitas di mana keluarga cenderung memilih untuk tidak memiliki anak telah menyebabkan Kroasia kehilangan sekitar 38.000 warganya setiap tahun. Sehingga terlepas dari lanskapnya yang memukau serta sejarahnya yang sangat kaya, negara ini menjadi tempat yang kurang menarik bagi orang asing, bahkan bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik atau perang. Di balik tirai sejarah, krisis demografi yang melanda Kroasia yang ditandai dengan penurunan populasi dimulai sejak negara ini memisahkan diri dari Yugoslavia pada tahun 1991. Pemisahan ini merupakan puncak dari ketidakpuasan yang telah lama terpendam terhadap sistem komunis Yugoslavia, yang seringkali dianggap sangat menindas, menekan semangat, serta membungkam suara rakyat. Maka, referendum kemerdekaan yang diadakan pada tahun 1991 menjadi simbol dari kebebasan yang telah lama diidam-idamkan. Dengan suara bulat, Kroasia membebaskan diri dari cengkraman sosialisme, berlayar menuju kapitalisme yang menjanjikan kebebasan ekonomi serta politik yang lebih luas. Kendati demikian, seperti layar yang terkoyak oleh angin kencang, transisi dari sosialisme menuju kapitalisme tidaklah berjalan mulus. Setelah mendeklarasikan kemerdekaan dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia, Kroasia justru terjerat dalam perang yang membara, sebuah pertempuran yang berlangsung antara tahun 1991 hingga 1995. Pasukan Kroasia yang bersemangat untuk menegakkan kedaulatan mereka berhadapan dengan tentara rakyat Yugoslavia yang dikendalikan oleh pasukan Serbia lokal yang bertekad untuk mempertahankan visi Yugoslavia yang bersatu. Perang mematikan ini bukan hanya pertarungan atas tanah, tetapi juga menjadi pertarungan atas jiwa serta masa depan sebuah bangsa. Tercatat sebanyak 15.000 nyawa hilang dalam kekacauan, termasuk 8.685 prajurit
dan 6.322 warga sipil yang tidak berdosa. Sementara itu, sebanyak 300.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan terdampar dalam arus pengungsian. Selama periode kelam ini, genosida dan kejahatan perang menghantui desa-desa dan kota-kota, di mana pasukan yang bertikai menargetkan warga sipil berdasarkan identitas etnis mereka. Sebuah pembantaian yang disebut sebagai pembantaian Vukovar merupakan salah satu tragedi yang paling menyayat hati, di mana ratusan nyawa sipil dipadamkan oleh tentara Yugoslavia dan para militer Serbia. Selain itu, dalam bayang-bayang Operasi Storm pada tahun 1995, diperkirakan terdapat 2.000 orang lagi yang kehilangan nyawa mereka. Ini adalah luka yang mendalam pada sejarah Kroasia yang kemudian menjadi bekas yang memilukan dan masih terasa hingga hari ini. Pada saat fajar kemerdekaan telah merekah di langit Kroasia, negara ini berdiri di ambang revolusi ekonomi yang mendalam. Dari reruntuhan sistem sosialis menggali jalan menuju kapitalisme. Langkah pertama adalah transformasi radikal di mana aset kolektif yang pernah menjadi simbol solidaritas sosialis seperti pabrik dan perusahaan ditarik ke dalam genggaman negara. Setelah menjadi milik negara, aset-aset tersebut dilepaskan ke pasar bebas, di mana investor swasta menanti dengan tangan terbuka. Mereka datang tidak hanya dengan uang, tetapi juga dengan janji-janji kemakmuran. Kendati demikian, dalam bayang-bayang kemajuan ini, industri yang tidak cocok dengan visi baru Kroasia mengalami kemunduran. Sebuah proses yang menyayat hati, di mana mesin-mesin berhenti berdengung dan pekerja-pekerja berjalan pulang untuk terakhir kalinya. Ini adalah dinamika ekonomi Kroasia, sebuah narasi tentang inovasi ekonomi di satu sisi, tetapi kehilangan di sisi yang lain. Tentang perpisahan dengan masa lalu, serta pertemuan dengan masa depan yang tidak pasti. Proses transformasi ekonomi dari sosialis menjadi kapitalis, yang seharusnya membawa kemajuan bagi Kroasia, justru berbenturan dengan realitas yang keras dan tidak kenal ampun. Industri-industri yang pernah berdiri megah, mulai layu di bawah tekanan pasar bebas, tidak mampu bersaing, serta membutuhkan suntikan modal yang tidak kunjung datang. Akibatnya, pabrik-pabrik banyak yang tutup, mesin-mesin berhenti berderit, dan banyak pekerjaan yang lenyap, lalu meninggalkan jejak pengangguran yang sangat memilukan. Selain itu, kesenjangan sosial merekah seperti jurang tanpa jembatan, memisahkan mereka yang kaya raya dengan mereka yang tercecer di tepian kemiskinan. Akibatnya, karena kurangnya peluang pekerjaan di desa-desa dan kota-kota kecil, banyak warga Kroasia akhirnya berpindah menuju kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Bahkan, sebagian dari mereka memilih untuk berpindah ke luar negeri, mencari peluang ekonomi yang lebih baik tanpa rencana untuk kembali. Ketika bayang-bayang krisis ekonomi telah membatasi peluang kerja, praktik ordal atau orang dalam telah menjadi fenomena yang semakin umum. Dalam praktik ordal ini, di mana setiap pekerjaan menjadi berharga, orang-orang mulai bergantung pada jaringan pribadi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kualifikasi dan pengalaman mulai terlupakan, tergantikan oleh bisikan pribadi serta janji pertemanan. Sistem yang seharusnya adil dan merata justru menjadi teater, di mana mereka yang tidak berprestasi dapat menyandang jabatan yang sangat mentereng. Akibatnya, emigrasi atau keberangkatan menuju luar negeri telah menjadi narasi yang sering terulang. Generasi muda yang bersemangat serta berpendidikan memandang keluar batas negara, mencari peluang yang lebih cerah di negeri asing. Kepergian ini, yang kini hampir menjadi ritus peralihan, bukan hanya mengurangi jumlah penduduk, tetapi juga telah menguras bakat serta potensi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi ekonomi yang tengah rapuh. Pada tanggal 1 Juli tahun 2013, Kroasia membuka lembaran baru dengan menjadi anggota Uni Eropa.
Kendati demikian, ironisnya, hal ini justru menjadi prolog bagi fenomena eksodus massal. Sejak saat itu, lebih dari 370.000 jiwa, di mana sebagian besar adalah mereka yang masih muda dan penuh harapan, telah meninggalkan tanah air mereka, merajut harapan serta kemakmuran di luar negeri. Sekolah-sekolah dasar yang dulu riuh dengan suara anak-anak, kini menggema dengan suara hening, kehilangan sekitar 50.000 siswa dari tahun 2013 hingga 2021. Selain itu, lebih dari 50.000 orang telah memasuki usia pensiun dan mendaftar untuk menerima manfaat pensiun. Generasi muda yang seharusnya menjadi pilar masa depan justru mencari nasib di luar batas negara dan meninggalkan Kroasia dalam sebuah renungan akan hari esok yang tidak pasti. Kroasia juga menghadapi gelombang penuaan populasi yang tidak terelakkan. Sejak tahun 1971, usia rata-rata penduduk Kroasia telah melonjak dari 34 tahun menjadi 43 tahun pada tahun 2020. Namun, di balik angka-angka ini, tersembunyi sebuah kenyataan yang lebih suram, di mana angka kelahiran telah merosot mencapai titik nadirnya pada tahun 2020 dengan nilai hanya 8,9%. Dengan jumlah kelahiran hidup yang berkurang hampir 16.000 per tahun dibandingkan dengan tahun 1991, maka Kroasia menghadapi sunyinya buayan serta ruang-ruang kelas yang semakin hening. Di tengah konflik yang mengguncang tanah Ukraina, Kroasia menjadi pelabuhan bagi jiwa-jiwa yang terlunta-lunta. Para pengungsi Ukraina yang mencari suaka dari badai perang melawan ganasnya Rusia. Pada tahun 2022, lebih dari 11.000 warga Ukraina mencari suaka di Kroasia. Dan pada pertengahan Agustus tahun berikutnya, tambahan sebanyak 22.357 orang telah mengikuti jejak mereka. Saat ini, populasi Kroasia diperkirakan berjumlah sekitar 3,99 juta jiwa, dengan mayoritas penduduk adalah etnis Kroasia yang mencapai 91,63%. Diikuti oleh minoritas etnis Serbia sebesar 3,2%, serta berbagai etnis lainnya yang masing-masing kurang dari 1%. Dengan kedatangan para pengungsi, demografi Kroasia menjadi semakin dinamis, berdenyut dengan irama kehidupan yang lebih baru. Sementara generasi muda Kroasia sendiri menyeberangi lautan untuk masa depan yang lebih cerah, para pengungsi ini justru menemukan harapan di antara puing-puing yang telah mereka tinggalkan.